Menjelang pelaksanaan uji coba sekolah tatap muka di SMP Negeri 15 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sekolah terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak orang tua siswa. Ada yang setuju, namun ada pula yang menolak anak mereka mengikuti sekolah tatap muka. Mereka beralasan khawatir jika anak mereka terpapar corona saat mengikuti sekolah tatap muka. Bagi orang tua yang tidak mengizinkan anak mereka bersekolah tatap muka, pihak sekolah akan tetap memberikan pembelajaran secara daring. Hari ini saya datang dalam rangka pemanggilan orang tua untuk penandatanganan surat persetujuan pembelajaran tatap muka. Tapi untuk kesempatan ini saya masih tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka dikarenakan saya sebagai orang tua masih ada rasa was-was tentang penyebaran virus corona ini. Jadi dari pihak sekolah sendiri menjelaskan bahwa kalau tidak setuju berarti siap untuk memfasilitasi anaknya untuk pembelajaran daring. Komisi 10 DPR RI telah menyerahkan laporan hasil Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR Senin kemarin, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyebut hingga saat ini total sudah ada 30% sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas di seluruh Indonesia. Menurut Nadiem, masih banyak sekolah yang belum melaksanakan pembelajaran tatap muka disebabkan belum adanya izin dari pemerintah daerah dan Satgas Covid setempat. Nadiem meminta dukungan DPR agar sekolah diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Nadiem beralasan tempat-tempat keramaian seperti mal, bioskop, hingga kantor sudah dibuka, meski pandemi belum usai. Satu hal yang sangat penting bagi yang sangat cemas dengan adanya mulainya terjadinya pembelajaran tatap muka, satu hal yang sangat penting diketahui adalah proses PPKM atau pembatasan mikro ini udah berjalan di mana-mana, ya. Dan terbukti sangat efektif. Jadinya pada saat itu terjadi dan ada kasus-kasus yang meningkat, kalau ada pembatasan di skala mikro seperti itu, ya sekolah-sekolahnya juga tidak bisa melaksanakan tatap muka. Itu udah di dalam aturannya. Jadinya mohon bagi teman-teman anggota Komisi 10, bagi kalau ada bagian dari masyarakat yang sangat khawatir dengan tren ini, jangan lupa bahwa instrumen terpenting kita di mana kalau ada peningkatan adalah PPKM tersebut, di lain vaksinasi ya, di lain vaksinasi. Jadi mohon jangan dilupakan itu, bukannya karena dibuka, tapi kenyataan adalah mall, sinema, dan semua tempat kerja sudah dibuka untuk tatap muka. Jadinya udah saatnya sekolah-sekolah kita melakukan tatap muka terbatas. Epidemiolog Griffith University Diki Budiman mendukung penuh upaya yang dilakukan Kemendikbud untuk menggelar pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah di tanah air. Namun menurutnya pihak sekolah punya kewajiban untuk memberikan pengetahuan, pendidikan dan kedisiplinan kepada siswanya akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Bahaya ya, karena ini menyangkut juga bagaimana kita nanti kualitas SDM kita. Kalau bicara misalnya anak-anak belum disiplin, ya di sekolah lah peran untuk memberikan pengetahuan, pendidikan, dan kedisiplinan itu. Ini yang harus diluruskan, ya, pemahaman seperti ini. Jadi kalau daerah-daerah ini dalam keraguan membuka sekolah, atau sekolah ditutup, yang lain harus ditutup. Mall ditutup, pasar ditutup, itu yang benar. Karena kalau hanya sekolah yang tutup, tidak ada dampaknya, tidak ada buktinya. Wajar jika masih ada orang tua yang khawatir dengan pembelajaran tatap muka di sekolah. Pasalnya dalam beberapa pekan terakhir, angka kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali melonjak. Bahkan, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, peningkatan ini akan mencapai puncak pada 5 hingga 7 minggu mendatang. Ada peningkatan dan kemarin kita sudah menyentuh kembali angka 100.000 kasus aktif, naik dari paling rendah kita sempat sampai di bawah 90.000. Jadi sudah ada kenaikan. Walaupun angka ini memang masih jauh di bawah angka puncak yang pernah kita capai di awal tahun yang berkisar di 170.000. Bapak Presiden sempat menanyakan bagaimana trennya itu akan naik sampai kapan. Berdasarkan pengalaman empiris kita di setiap libur panjang sebelumnya, yaitu libur panjang Nataru, libur panjang Idul Fitri, dan libur panjang lainnya tahun lalu, biasanya kenaikan itu akan menyampai puncaknya sekitar 5-7 minggu. Jadi kemungkinan akan adanya kenaikan kasus diperkirakan akan sampai puncaknya di akhir bulan ini.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar setiap sekolah bisa segera menggelar pembelajaran tatap muka adalah dengan memvaksinasi guru dan tenaga pendidik. Namun hingga kini, jumlahnya baru mencapai 20% saja. Target 100% pada akhir Juni 2021 terpaksa diundur hingga Agustus 2021 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.